Halo semuanya, kali ini saya akan mencoba SUV yang paling mewah dari Porsche dan salah satu model tersukses mereka saat ini, Porsche Cayenne. Ya, jadi saat ini saya sedang mengendarai Porsche Cayenne. Ini adalah varian entry level base model yang menggunakan mesin V6. Nah, saya mencoba mobil ini untuk mengetahui apa sih yang membuat mobil ini begitu sukses untuk Porsche. Nah, untuk mengukur kesuksesannya, kita bisa melihat data bahwa di tahun lalu saja Porsche Cayenne itu bisa terjual sekitar 92.000 unit di seluruh dunia. Dan itu gilanya naik sebanyak hampir 30% jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya lagi. Dan menariknya lagi, angka 92.000 unit itu tidak jauh dari adiknya yang lebih kecil, Porsche Macan, yang terjual 99.000 unit di seluruh dunia. Nah, kedua mobil ini kaya dan Macan berkontribusi terhadap mayoritas penjualan Porsche di seluruh dunia. Karena dua mobil ini berarti dari tahun lalu saja menyumbang hampir 200.000 unit untuk Porsche. Sementara penjualan Porsche sendiri secara total di seluruh dunia tahun lalu itu mencapai 280.000 unit. Jadi mayoritasnya memang dari kedua model ini. Nah, ketika saya mulai melihat mobilnya, saya membuka pintu, duduk, menyalakan ignition, dan melihat interiornya, melihat setirnya, dan kemudian menyalakan mesin, saya sudah mulai sedikit tahu kenapa mobil ini begitu sukses. Jadi jika Anda penyuka sports car dan mungkin Anda pengguna 911, jika Anda menggunakan mobil ini, begitu Anda memasuki kabinnya, maka saya jamin Anda akan langsung suka dengan mobilnya. Kenapa? Karena driving ambience atau nuansa berkendara yang dihasilkan mobil ini sangat sporty sekali, sangat seperti sebuah sports car. Seperti misalnya setirnya itu GT steering wheel seperti yang ada di Porsche 911, dan desain interiornya yang ala Porsche, yang modern, futuristik, dan mewah, masih mirip dengan yang dipakai di mobil sports car-nya. Selain itu, memang mobil ini memiliki kualitas layaknya sebuah SUV premium. Ketika seseorang mengemudikan mobil ini, orang itu akan bisa merasakan kualitas dari mobil ini. Ketika saya di detik saya mulai memegang setirnya, saya bisa merasakan kalau build quality atau kualitas pembuatan mobil ini begitu baik, karena ketika saya memegang setir terasa begitu kokoh, begitu well built. Semuanya juga komponen mobil ini terasa sangat kokoh ketika dipegang, dan itu it's a good feeling, enak untuk dirasakan. Dan material di mobil ini juga material premium. Di kabin ini ada kulit berwarna hitam, dan mobil test drive kali ini memiliki paket panel interior dari aluminium yang membuatnya lebih premium lagi. Dan layaknya sebuah mobil premium, di sini memang nyaman. Kita bisa mendengar kalau peredaman kabin di mobil ini cukup baik, cukup senyap. Saya bisa duduk dengan nyaman, kursinya cukup nyaman menurut saya, dan bisa di-adjust secara elektronik sesuai kemauan kita. Ya, jadi di kabin belakang Porsche Cayenne, penumpang belakang bisa cukup nyaman. Kursinya yang belakang juga bisa di-adjust. Kita bisa lihat, kita bisa maju dan mundurkan dengan menarik tuas di samping.
Dan posisi duduknya juga kita bisa lihat penumpang belakang bisa cukup rileks. Di sini angle-nya cukup rebah, legroom cukup, dan headroom juga cukup baik. Dan joknya juga cukup nyaman menurut saya dan menopang dan memberikan kenyamanan untuk penumpang belakang. Di sini juga ada tray untuk cover untuk menghalangi sinar matahari bagi penumpang belakang, yang membuat lebih nyaman. Dan di sini juga ada lights dan ada beberapa gantungan dan beberapa cup holder di belakang yang membuat mobil ini cukup praktis untuk sehari-hari. Di sini juga gearbox double clutch 8 percepatannya sangat mulus ketika digunakan secara normal, dan mesinnya juga sangat halus dan bisa menghasilkan tenaga yang cukup. Itu yang penting karena mobil ini beratnya 2 ton, dan walaupun mobil ini varian base model atau entry level dengan mesin V6 dengan tenaga dan torsi yang paling kecil jika dibandingkan dengan varian yang lain di jajaran Cayenne, tapi tenaga yang dihasilkan seperti yang saya bilang sudah amat cukup. Ketika misalnya kita sedang macet, sedang kondisi stop and go, mobil ini memiliki torsi 450 Nm yang bisa didapatkan mulai dari 1350 rpm saja. Jadi ketika kita sedang terjebak macet, stop and go, dan kita ingin menjalankan mobilnya lagi setelah berhenti, semenjak kita menginjak pedal gas, mobil ini sudah bisa memberikan tenaga yang cukup untuk melaju. Dan mobil ini beratnya 2 ton, jadi torsi sebesar itu cukup membantu untuk membuat pengalaman mengemudi di mobil ini menjadi menyenangkan. Dan untungnya lagi, mobil ini juga memiliki beberapa driving aids yang membantu karena mobil ini cukup besar, lebarnya hampir 2 meter dan panjangnya hampir 5 meter. Dan mengendarai mobil ini di jalanan Jakarta yang kadang-kadang cukup ramai, cukup padat, dan kadang-kadang ada banyak jalan yang sempit. Mobil ini memiliki driving assist seperti parking assist kamera ataupun kamera yang bisa menampilkan tampilan depan dan tampilan mobilnya dan mendeteksi jika keberadaan mobil terlalu dekat dengan objek lain. Dan ada juga 360 kamera yang menampilkan bird's eye view atau mobil dari atas beserta keseluruhan lingkungan sekitarnya. Itu sangat membantu menurut saya untuk melakukan manuver dengan mobil ini, khususnya di situasi-situasi yang sulit. Dan yang saya suka lagi menurut saya di Porsche ini sangat drivers oriented. Semuanya cukup mudah untuk digunakan. Sini semuanya sangat ergonomis, semuanya gampang dilihat, gampang dicapai, dan gampang untuk dimengerti, bahkan untuk orang yang baru mulai mengendarai mobil ini. Jadi kontrolnya gampang untuk dicapai. Di steering wheelnya ada 2 knob dan tombol-tombol yang sangat berguna dan gampang untuk digunakan untuk melihat fitur mobilnya. Untuk layar pengemudi, selain khasnya Porsche tachometer di tengah, di kanan kirinya ada layar digital yang bisa menampilkan berbagai macam informasi dari navigasi, kondisi mobilnya, entertainment system, dan kita bisa mengontrol semuanya dari steering wheel. Dan di sini juga layar tengahnya untuk entertainment systemnya juga sangat amat bagus menurut saya. Layarnya 12,3 inci, gambar high definition, dan interface-nya juga sangat cepat dan responsif untuk digunakan. Dan walaupun di sini di generasi ketiga Cayenne, konsol tengahnya sekarang memiliki lebih sedikit tombol, lebih banyak touch panel di sini, lebih terlihat keren memang, namun memang kadang-kadang lebih susah digunakan ketika berkendara. Tapi untung masih ada beberapa knob di sini yang memudahkan kita untuk mengoperasikan fitur-fitur mobilnya. Dan knobnya juga cukup keren menurut saya karena memiliki pola atau pattern yang cukup mewah. Wah, jadi mobil ini masih memiliki performance yang mumpuni menurut saya, masih memiliki
kualitas handling dan performance di atas rata-rata. Karena ini adalah sebuah Porsche, jadi harus memiliki dua kualitas itu. Dan kita bisa lihat tadi akselerasi mobil ini cukup rapid, cukup cepat, dan walaupun tenaganya di atas kertas hanya 340 tenaga kuda, tapi masih sangat amat cukup untuk memberikan adrenalin kepada Anda ketika di jalan raya dan keadaan normal sehari-hari seperti ini. Ketika kita mengubah modenya menjadi Sport Plus, throttle atau respon gasnya menjadi lebih cepat, suara knalpot menjadi lebih kencang, mobilnya menurunkan tingginya sehingga handlingnya lebih bagus, terlihat lebih sporty juga, dan tenaga yang dihasilkan memang sangat amat cukup untuk sehari-hari. Dan double clutch-nya juga bisa memindahkan gigi dengan sangat amat cepat, dan traksi yang disalurkan juga luar biasa ke transmisi all-wheel drive-nya. Itulah menurut saya mungkin kenapa mobil ini begitu sukses. Jadi memiliki segala kepraktisan, segala kemewahan, tapi masih memiliki kualitas seperti layaknya sebuah sports car. Jadi Anda seperti memiliki 911 tapi memiliki segala kepraktisan. Anda bisa membawa keluarga, membawa banyak barang, dan jelajah ke tempat-tempat yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh sports car, karena mobil ini seperti saya bilang all-wheel drive. Jadi itulah mungkin mengapa menurut saya mobil ini begitu sukses. Dengan segala kualitas itu, the whole package-nya emang menarik menurut saya. Jadi seperti yang saya bilang, jika Anda penyuka sports car dan ingin mobil yang praktis, maka Porsche Cayenne ini tidak heran merupakan salah satu pilihan terbaik di pasaran saat ini.